enak dimakan, paling enak secara rasa Brixnya itu adalah di tahap ke-6. Tahap 6 itu benar-benar nanti di sini kalau dilepas itu sudah mudah sekali. Kalau ini masih gasir karena ini posisi masih agak hijau. Jadi mohon maaf kalau hari ini karena memang ini kondisional, saya baru ada konfirmasi untuk ini karena waktunya mendadak, harusnya besok tapi beralih hari ini. Jadi posisi pisangnya mungkin masih dirasa enak-enak tetap ya, tapi ada rasa mungkin tidak seenak ketika itu sudah stepnya yang dikehendaki seperti itu. Seperti itu. Jadi proses kami kalau kultur jaringan mungkin seperti display. Jadi kami ada di dalam proses botol-botol. Yang ada dalam botol mungkin itu medianya, tapi dia bukan media tanah, tapi dia adalah media di mana di dalamnya terdapat bahan kimia bermacam-macam, yang di dalamnya ada unsur yang sudah lengkap. Dalam arti unsur N, PK, apapun yang dibutuhkan tanaman, dari unsur makro, mikro dengan hormonnya semua tercukupi di sana. Tuh. Tuh, jadi kalau selama ini ada proses kalau kami harus jual ke luar pulau, bisa dengan tahap stage siap tanam atau juga tahap dalam arti pembesaran ya. Jadi kalau kita di lab adalah tahap yang proses multiplikasi, di sini ada tahap pembesaran. Tahap pembesaran nanti kurang lebih 5 sampai 7 cm. Itu nanti dikirim ke luar pulau, di sana akan kembali namanya ditransplanting. Itu ditanam dalam polybag sebelum nanti dia siap untuk Jadi tahap lanjutan dari proses aklimatisasi dalam arti pembesarannya. Jadi itu kalau untuk daerah-daerah di mana yang luar pulau, secara kosnya mungkin tinggi dalam hal kalau nanti dia bibit siap tanam. Jadi kalau siap tanam mungkin satu truk ya itu kurang lebih hanya 10.000. Tapi kalau untuk yang dalam proses pasca aklimatisasi ya, kalau kita namakan di sini itu berapapun kita sekali angkut, kita pakai pesawat terbang Pak ya, nanti sampai di sana ya dalam berapa jam, katakan 1 hari sudah sampai di lokasi. Itu ada kemudahan tahapan ketika kita mau produksi untuk proses tanam yang dilakukan. Seperti itu. Proses kalau untuk pisang Cavendish sendiri secara budidaya dikembalikan di lokasi setempat. Dalam arti tiap tinggi tempat berbeda. Kalau untuk tinggi tempat rendah kurang lebih 9 bulan dia sudah panen. Jadi mulai 4,5 bulan sampai dikatakan sampai mencapai 100% dalam satu klonal areal ya, itu dari umur 4,5 bulan ya sampai dari 5,5 bulan maksimal 6 dia sudah 100% bisa syuting itu keluar ontongnya, bunganya itu jantungnya. Jadi nanti kalau misalkan semakin tinggi tempatnya berbeda, semakin setinggi setiap 100 dBl ya dia akan mundur selama 1 minggu. Itu. Jadi nanti apakah nanti darah tinggi tidak bisa? Bisa. Tapi ketika darah tinggi nanti ada plus minusnya. Plusnya dia akan lebih manis. Kulitnya lebih tebal sehingga dalam proses pematangan yang nanti kalau kita berbicara ada shelf life-nya, kalau suatu ketika buah itu ya dia jauh lebih panjang. Tetapi kalau untuk yang masa atau kita berbicara negatifnya, kalau untuk yang di dataran tinggi itu masa panennya yang agak lama. Jadi semua dikembalikan. Kemudian topografi dalam hal ini kalau dia ada kelerengan dan sebagainya semua bisa disikapi. Tanah yang bagaimanapun juga semua bisa dikombinasikan. Bagaimana kita kalau dengan tanah yang kurang selera tambahkan pupuk kandang untuk memperbaiki dari sisi bagaimana tanahnya dan sebagainya. Itu sebagai proses kalau kita mau berbudidaya pisang. Tapi satu hal, kalau mau budidaya pisang yang utama adalah nomor 1 adalah air. Itu harus benar-benar ada. Kenapa? Karena pisang ini batangnya batang semu. 90% di dalam tubuh tanaman, dalam batang itu semua adalah air. Itu. Jadi harus kalau mau produksi optimal itu harus seperti itu. Yang kedua ada nutrisinya. Nutrisi dan pupuk dan semua perawatan. Yang ketiga itu adalah konsistensi daripada masing-masing orang. Dalam hal ini adalah konsisten dalam hal dananya. Namanya kalau kita membudidayakan pasti butuh pupuk. Kalau tidak dikasih pupuk, kasih makan, ya jangan berharap potensi bibit akan keluar. Kalau potensi bibit haraka itu sampai 65 kilo. Jadi sampai di sisinya sampai 14 sampai 17. Itu seperti itu. 65 kilo. Ya, itu seperti itu. Jadi nanti
bisa dibuktikan, tetapi dengan syarat satu, air adalah maksimal dalam 1 minggu 2 kali pengairan dengan posisi jenuh dalam arti benar-benar katakan basah, bukan nanti sekedar menyiram, tapi benar-benar basah. Nah, dalam kondisi basah ini kalau dalam 1 minggu pasti kurang lebih 2 hari 3 hari dia masih bertahan. Itu baru ada pengulangan. Tapi kalau hanya katakan kebutuhan per masing-masing pohon berapa, rata-rata 10 sampai 12 liter. Tapi semua tergantung kondisi tanah. Tanah poritas tanah tinggi pasti dia butuh air lebih banyak. Tapi kalau poritas tanahnya tidak tinggi, dalam arti humusnya banyak dan sebagainya, dia jauh lebih tahan. Ya, jadi kalau tanah harus basah, ya, yang dibutuhkan oleh pisang, tapi dia tidak boleh tergenang, jadi tidak boleh sama sekali. Karena kalau kondisi tergenang, nanti dia akan rawan, nanti ada nematoda, ya, nanti busuk pada pangkal dan akar terutama. Nah, nematodanya nanti yang menyerang. Kalau sudah nematoda menyerang, banyak hal yang kan tanaman kuning, kemudian ada yang dari pucuk dan sebagainya. Itu salah satunya adalah kondisi. Jadi butuh air banyak, tapi dia tidak mau tergenang. Bagaimana supaya tidak tergenang? Drainasenya. Ya, kondisi-kondisi yang dia cenderung tanahnya basah, ya, itu harus dengan ada gulutan. Gulutan itu beda dengan perengan atau terasering. Karena terasering itu kita berbicara topografi, dia ada kemiringan, maka dibuat ada terasering. Tapi kalau di sini tanah bawah pun, dalam arti tanah yang kita berbicara itu tanah datar, dia membutuhkan gulutan. Di gulutan disitulah nanti pokok tanaman akan ada di atas, sehingga drainase ini yang nanti akan berjalan.